Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sodikin dengan NIM 31013302372. Dari kelas 36, saya ingin mempresentasikan voting behavior prediction. Apakah seseorang akan memberikan suara dalam pemilu? Menggunakan CRISP DM dengan metode classification. Langsung saja kita menuju slide berikutnya, yaitu konteks and perspektif. Rina adalah seorang analis politik yang bekerja untuk sebuah lembaga survei independen. Menjelang pemilu mendatang, Rina melihat adanya pergeseran dalam pola partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda dan kelompok demografis tertentu. Dia tertarik untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dan bagaimana tren ini bisa berdampak pada hasil pemilu. Rina memutuskan untuk melakukan analisis data pemilu dari pemilu terakhir, termasuk data demografi pemilih, hasil pemilu, dan survei opini publik. Tujuannya adalah untuk menemukan pola partisipasi pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih atau tidak memilih. Rina menggunakan dataset pribadi atau privat yang diberikan oleh KPU kepada dirinya, yang mana itu tentu saja data dummy, karena data asli dari KPU yang untuk pemilu itu tidak akan disebarluaskan karena itu adalah privasi dari setiap orang dan setiap yang mempunyai hak suara. Oke, lanjut. Mohon maaf saya agak stuttering karena ini langsung saja saya sampaikan business understanding. Rina, seorang analis politik di lembaga survei independen, melihat pergeseran dalam pola partisipasi pemilih menjelang pemilu. Untuk memberikan rekomendasi strategi kampanye yang efektif, Rina perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola partisipasi, menemukan faktor-faktor pengaruh, dan memberikan strategi kampanye yang efektif. Rina berharap bisa memberikan rekomendasi kepada kandidat dan partai politik tentang strategi kampanye yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Lanjut ke data understanding. Oke, di sini bisa dilihat ada banyak atribut ya. Data source-nya tadi sudah saya sebutkan, itu adalah data dummy yang saya buat sedemikian rupa sesuai format yang bisa saya temukan di publik. Oke, langsung saja kita ke rapid minernya. Oke, jadi sini, nah ini untuk disclaimer saja, tidak usah dihiraukan. Jadi di sini ada read. Jadi ada di sini sudah ada 3 operator. Satu yaitu read Excel, set roll, dan decision tree. Read Excel di sini berguna untuk membaca data Excel yang kita masukkan ke sini untuk diolah menggunakan CRISP-DM. Nah, tadi kan kita membahasnya atribut ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu di sini apa saja atribut yang ada di dalam ini, di dalam datasetnya. Oke, jadi yang nomor satu yaitu ID pemilih ini. ID pemilih ini adalah nama-nama. Di sini semuanya nama-namanya adalah nama random ya. Jika ada kesamaan nama ataupun gimana gitu, itu cuman ke tidak sengajaan belaka. Itu cuman ya kebetulan aja ya. Ini nggak ada pakai nama orang asli. Ini semuanya saya generate menggunakan coding Python dan sedikit dari Excel. Jadi saya menggunakan rumus run untuk randomize semua nama ini. Oke. Sini yang kedua itu usia. Sudah tahu itu adalah usia dari si pemilih tadi. Tahu pemilik hak suara. Terus di sini ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada laki-laki, perempuan. Tidak ada yang ketiga atau gimana-gimana. Cuma ada dua. Oke, lanjut. Di sini ada pendidikan terakhir. Jadi di sini ada SMP, diploma, dan segala macam. Ini pendidikan terakhir dari si pemilik hak suara. Yang kelima,
itu ada status pekerjaan. Status pekerjaan di sini pekerjaannya yang sedang dilakukan oleh pemilih. Jadi kayak di sini si tono utama ini pegawai swasta, pilihan sah itu tidak mau menyebutkan apa yang sedang dikerjakannya. Putri pertama wira swasta, Ahmad Badar itu pensiunan. Oke, lanjut status perkawinan. Ada menikah, belum menikah, udah janda. Nah, yang ketiga, ketujuh, ada partisipasi memilih. Apakah mereka ini, semua pemilik hak suara ini memilih atau tidak di pemilu yang kemarin? Terus di sini ada atribut yang ke-8, yaitu terdaftar tidaknya si pemilih ini di DPT. DPT itu ya, jadi tadi OBS saya keras, jadi saya harus mengulangi lagi penjelasannya dari terakhir kali saya menjelaskan. Oke, jadi saya menjelaskannya dari riwayat memilih. Nah, oh bukan, terdaftar di PT, ya, terdaftar di PT. Jadi terdaftar di PT itu terindikasi 2. Jika misalkan tidak, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan salah satunya adalah si calon pemilih ini dia tidak berada di domisili asalnya. Misalkan dia berasal dari Barabai tapi dia sedang merantau di Banjarmasin, maka dia tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, atribut selanjutnya itu riwayat memilih. Dan pemilih ini yang seperti saya ceritakan tadi, misalkan dia sebelumnya masih ada di domisili asalnya tapi sekarang merantau, maka dia tidak akan terdaftar di DPT meskipun dia mempunyai riwayat memilih. Seperti ini, putri pertama ini, dia pemilu sebelumnya memilih, tapi pemilihan sekarang dia tidak terdaftar di DPT dan tidak memilih. Oke, atribut yang terakhir yaitu jarak ke TPS dalam hitungan meter. Ini 2200 meter bisa dikompresikan yaitu 2,2 km. Oke, paham semuanya? Oke, kita kembali ke PPT. Oke, jadi di sini sudah saya jelaskan semuanya, data understanding. Kita lanjut ke data preparation. Di sini data preparationnya tidak ada yang missing, tidak ada invalid value juga, karena jika ada missing value atau invalid value satu saja di datasetnya itu, maka kita tidak akan bisa melakukan modeling. Oke, kita coba lihat apakah ada atau tidak. Ini juga. Nah, lihat tidak ada kan? Oke. Oke, kita coba lihat di Rapid Miner apakah ada di sini punya saya datasetnya basic value atau input value. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada basic value, bahkan tidak ada juga invalid value di sini, jadi kita bisa langsung ke tahap modeling. Oke, kita kembali ke PPT. Jadi di sini slide selanjutnya itu modeling design. Modeling design ini kita menggunakan 3 operator, yaitu read Excel, set row, dan decision tree. Oke, saya jelaskan langsung di Rapid Minernya. Jadi di sini ada read Excel menggunakan dataset yang tadi. Terus set row ini berfungsi sebagai operator yang menentukan atribut tertentu itu untuk jadi apa. Jadi di sini role-nya saya pilih partisipasi memilih sebagai labelnya, label dari data sini. Karena kenapa labelnya partisipasi memilih? Karena kita ingin mencari prediksi terhadap partisipasi pemilih. Jadi itu yang kita jadikan sebagai label. Terus di sini ada operator decision tree itu untuk melakukan prediksi classification-nya. Nanti akan muncul seperti akar gitu. Oke, kita perlihatkan saja langsung. Nah, ini dia yang saya maksud dengan akar tadi. Ini namanya if then tree. Ini jenis visualisasinya ya.
Jadi misalkan pemilik hak suara tadi tidak terdaftar di DPT, maka dia otomatis tidak dong. Terus yang jarak ke TPS-nya lebih dari 3 kilometer, maka tidak jauh jauh tuh 3 kilometer. Kalaunya kalaunya jalan ya. Terus kalau yang jarak ke TPS-nya kurang dari 3 kilometer, kurang dari sama dengan, maka kita dilihat lagi usianya. Kalau usianya lebih dari 55 tahun, kita cek lagi jarak ke TPS-nya. Lebih nggak dari 1,4 kilometer? Kalau lebih, mereka nggak akan milih, mereka nggak akan ke TPS. Tapi kalau yang untuk yang 55 tahun ke atas tadi, kalau yang jarak ke TPS-nya itu kurang dari sama dengan 1,4 kilometer, maka mereka sudah dipastikan akan memilih. Ya, sisanya yang usia di bawah 55 tahun, maka mereka pasti akan memilih asalkan jarak ke TPS-nya kurang dari 3 kilometer. Oke. Oh iya, kita perlihatkan yang dalam bentuk tulisannya lagi. Nah, ini. Ini seperti if else pada coding. Kalau kalian pernah melakukan coding di Python atau di JavaScript, itu di bahasa pemrograman manapun, itu pasti kalian familiar dengan if else. Nah, ini if pertama nih, if terdaftar di DPT sama dengan no, maka tidak. If terdaftar di PT-nya sama dengan yes, maka if lagi jarak ke TPS lebih dari 33.000, maka tidak. Hanya else if misalnya 3.000 dikurang dari 3.000, maka if lagi, if bersarang, bla 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 bla. Ya, seperti itulah. Oke, lanjut kita ke PPT. Oke, ini tadi sudah saya tunjukkan kepada kalian yang visualisasi dari if then tree ya tadi bagaimana, dan sudah saya jelaskan juga. Oke, ini tadi tree if then-nya yang menggunakan if else, jadi if, then no, if ternyata di PT-nya sama yes, dan kita cek lagi apakah jarak TPS lebih dari 3.000, kalau lebih dari 3.000 maka tidak. Kalau kurang dari 3.000 kita cek lagi usianya itu 55 atau di bawah 55. Kalau lebih dari 55 cek lagi jarak ke TPS-nya. Kalau jarak ke TPS-nya itu 1,4 km atau lebih dari 1,4 km, maka enggak, udah dipastikan enggak. Kalau jarak ke TPS itu 1,4 km atau di bawahnya, maka sudah dipastikan ya. Sementara itu untuk usia yang di bawah 55 tahun sudah pasti ya, asalkan jarak ke TPS-nya di bawah 3 km. Oke, kita lanjut ke tahap evaluation atau dataset testing. Oke, kita buka di sini. Nah, testing. Sini ada operator baru yaitu apply model sama performance, dan di sini ada juga yang ada 2 duplikat, tapi ini bukan duplikat yang ini ya. Ini adalah data baru yang namanya dipergunakan untuk testing. Testing itu ya untuk mencoba apakah algoritma yang ada di sini tadi sudah, oh ya, mohon maaf saya lupa mengganti ke Rapid Miner-nya. Jadi saya akan jelaskan ulang. Jadi di sini ada 2 operator baru dan ada 2 operator duplikat ya. Tapi ini isinya beda ya. Yang ini tadi sesuai kata saya tadi, ini adalah selesai testing yang mana berguna untuk melakukan pengetesan pada model ini. Nah, modelnya ini mereka akan belajar datanya ini, mempelajari dan memprediksi menggunakan ini IPS-nya tadi. Ini dari yang sebelum tadi. Jadi di sini datanya data baru tapi dengan format yang sama. Setro sama saja seperti ini tadi, karena kita ingin mencarinya partisipasi memilih, maka setrolnya di sini juga partisipasi memilih. Nah, apply model di sini operatornya berguna untuk mengaplikasikan model yang sudah dibuat di sini ke data baru. Performance ini untuk melihat seberapa akurat
prediksi dari hasil model ini tadi ke data yang baru berapa akurat sih si prediksinya ini tadi, hasil modelnya tadi berapa akurat. Nah, disclaimer sebelumnya, untuk akurasi dari classification ini minimalnya itu 80% untuk bisa lanjut ke tahap scoring. Jika di bawah dari itu, maka harus diimprove lagi, entah diperbanyak datanya atau dibikin model yang lebih efisien. Oke, kita lanjut saja. Langsung kita run. Oke, nah sini decision tree-nya tetap sama, menggunakan ini ya modelnya, model utamanya. Nah ini pengaplikasiannya ke dataset baru tadi. Nah ini prediksinya di sini nih, satu baris semuanya prediksinya. Terus ini itu adalah data realnya. Nah bisa kita coba lihat, akurasinya lumayan bagus ya prediksinya. Kita buka untuk mengetahui berapa. Nah, akurasinya di sini yaitu 100%, yang mana itu luar biasa sempurna. Bisa dibilang sempurna karena dia aplikasinya ini bisa melakukan prediksi yang sangat-sangat akurat. Yang mana kita bisa melanjutkan tahapan ini ke tahapan scoring. Oke, kita kembali ke PPT dulu. Jadi, kita di sini tadi sudah saya perlihatkan semuanya resultnya. Terus ini tadi yang tingkat keakurasiannya berapa, bla bla bla, semuanya itu sudah saya perlihatkan juga dan saya jelaskan. Nah, di sini kita ke scoring ya, deployment dataset scoring. Kita berpindah dulu ke RapidMiner ya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat dengan 5 operator ya. Nah, dari operator yang testing tadi, kita cuman mengambil apply model sama red excel duplikat tadi untuk memakai modelnya. Karena di tahap scoring ini, kita benar-benar menambahkan data baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan data yang untuk testing atau data yang training. Dan data ini sama sekali tidak memiliki label. Nah, itu kenapa alasannya di saat testing akurasinya minimal 80% ke atas, karena itu nanti akan susah kalau di bawah 80% si modelnya ini buat ngeprediksi data baru. Itu akan susah karena itu akan melihat bagaimana sih labelnya ini, ketentuan dari labelnya di if then-nya. Nah, kira-kira gitu. Apply model tadi masih sama untuk mengaplikasikan model yang di atas ke data baru. Kita coba run. Nah, kita lihat ini modelnya dan example setnya ini. Prediction-nya, ini data aslinya, ini prediction-nya. Oke. Ini kita lihat tadi 100% kan ya. Iya, ya, tidak, 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 tidak. Ya, ya, tidak, 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 tidak. Ya, ya, tidak, tidak. Ya, ya. Oke. Sip. Jadi kita kembali ke PPT-nya. Kita lanjut di sini untuk yang terakhir ya, deployment-nya. Untuk tahapan deployment terakhir, kita mungkin bisa meningkatkan akurasi modelnya dengan menambahkan data terbaru ya. Karena semakin banyak data, semakin bagus buat programnya untuk mempelajarinya. Terus gunakan data dari survei lapangan untuk validasi prediksi. Yang ketiganya, tambahkan variabel baru seperti tren media sosial atau aktivitas politik. Nah, ini kan sekarang main berpengaruh nih, media sosial sama aktivitas politik. Jadi itu mungkin bisa ditambahkan lagi ke dalam datanya supaya lebih relate ke data aslinya, data di lapangan. Untuk keempat, yaitu kembangkan sistem prediksi real time untuk monitoring partisipasi. Jadi ini prediksinya akan
bisa dikembangkan menjadi real time ya. Jadi kita tidak perlu lagi menginput satu-satu, baru nanti dibuat ke Excel, buat gini, 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 terus dibuat lagi, baru masukin ke data mainan. Itu kan manual semuanya, nggak bisa secara langsung kan, harus ada waktunya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan lagi sistem prediksinya supaya real time, supaya bisa monitoring partisipasi dari para pemilih. Yang terakhir atau yang kelima yaitu melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan data. Si Mbak siapa tadi namanya lupa. Mbak Rina. Si Mbak Rina ini kan tadi mau membagikan strategi ke partai-partai politik yang lain dan paslon-paslon yang lain kan buat gimana sih strategi anak buat nge pemilih anak muda. Nah, itu kita bisa lakukan evaluasi berkala di sana tadi untuk menyesuaikan strategi tadi supaya pas dan pemilihnya tadi tertarik untuk memilih paslon atau partai politik yang tadi. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah berkata dan mohon maaf jika penyampaian saya terlalu cepat atau kurang bisa dipahami. Saya Muhammad Ali Faris Sadikin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.